Sobat investor semua, hari ini gue pengen nge-review investasi gue di Bitcoin ya, di aplikasi peluang selama 3 bulan. Kira-kira bagaimana perjalanan investasi gue selama 3 bulan ini? Dan manfaatnya apa sih kalian untuk tahu? Manfaatnya adalah kalian akan bisa belajar bahwa selama 3 bulan apa sih yang terjadi pada aset cryptocurrency Bitcoin ini? Penasaran? Simak videonya setelah yang satu ini. Jadi kalau kita pengen berbicara soal Bitcoin, ya itu aset kripto itu merupakan salah satu aset yang memiliki tingkat resiko yang besar sekali, ya gitu. Dan kalau besar kayak begini, tentunya kamu harus siap dengan resiko penurunan gitu dalam jangka waktu pendek. Makanya sebelum gue masuk ke dalam lebih dalam, maka gue akan coba disclaimer dulu nih. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Kedua, investasi itu pasti mengandung resiko. Oke, langsung aja. Gimana sih selama 3 bulan ini? Ada perkembangan kah gitu? Ternyata selama 3 bulan ini, gue minusnya hampir sama dengan terakhir yang gue review, itu sekitar 70.000 ya. Atau mungkin ya sekitar 70.000 atau 69.500 sekian lah gitu. Ya kisaran seperti itu guys gitu. Dan memang kalau cryptocurrency itu kalau minus dalam jangka waktu bulanan itu hal yang wajar gitu. Pokoknya kamu harus ingat aja gitu. Kalau semakin besar risiko investasi, berarti semakin kecil kemungkinan kalian untuk melihat keuntungan dalam jangka waktu bulanan. Itu aja gitu. Kayak misalkan kamu lihat contoh lain ya, selain daripada cryptocurrency, reksadana saham. Reksadana saham dalam kurun waktu 1 tahun ke bawah, kemungkinan kalian akan ngelihat banyak minus gitu. 2 tahun mungkin udah kelihatan agak jelas lah gitu. 3 tahun makin jelas, udah mulai profitnya lebih kelihatan lah gitu. Jadi pokoknya semakin berisiko satu instrumen investasi, maka akan semakin banyak kalian lihat penurunan. Makanya gue juga bilang bahwa sebenarnya cryptocurrency itu bukan buat setiap orang, karena sebenarnya nggak setiap orang tuh siap menanggung resiko tersebut. Makanya ketika kalian milih investasi, pilihlah yang sesuai dengan profil resiko kalian. Nah, balik lagi ya dari reviewnya. Jadi sebenarnya kurang lebih hampir sama sih dengan 2 minggu sebelumnya, waktu gue review terakhir gitu kan. Itu minusnya 70.000 gitu. Dan kalaupun gue misalkan minus begini, bukan satu kendala di mana kayak aduh gue jadi takut nih gitu. Kalau gue sih gitu, gue tetap berinvestasi secara rutin juga ya. Gue hari ini top up juga sebesar Rp45.000 gitu. Caranya gimana? Caranya adalah simple aja, kamu tinggal klik beli ya di aset Bitcoin kamu gitu. Terus habis itu ya udah gitu. Tinggal ikutin aja prosesnya gitu. Berapa masukin nominalnya 45.000, habis itu swipe up, udah deh gitu. Karena saya memang udah ada dana di dalam gitu. Jadinya di e-wallet. Jadi kalau udah ada di e-wallet udah otomatis dikurangin dari sana gitu sih. Jadi simple banget sih sebenarnya untuk cara top up-nya juga. Nah, mungkin kalian akan bertanya nih, kalau kalian ngikutin perjalanan investasi saya dari minggu pertama sampai sekarang, itu kalian akan lihat bahwa kok sebelumnya kayaknya 60.000 kok sekarang 45.000 ditaruhnya gitu. Emang bisa? Kan minimum investasinya itu 60.000. Ternyata setelah saya dalamin juga bisa guys gitu. Yang penting awal investasinya aja gitu. Kalian harus 60.000 atau 60.000 ke atas. Tapi setelah itu kalian mau top up 45.000, 50.000 itu sah-sah aja gitu. Tapi balik lagi, ini kan
Kenapa sih jumlahnya lebih kecil? Kenapa lo nggak top up lebih gede? Jawabannya adalah karena ya memang uang dinginnya segini gitu ya. Dan gue kan mau ngasih tahu ke kalian bahwa sebenarnya dengan nominal kecil aja kalian udah bisa loh mulai invest gitu. Dan mulai-mulai dari hal-hal kecil aja gitu, perlahan-perlahan, lama-lama kan juga jadi banyak juga gitu. Asalkan kalian sabar juga dan konsisten gitu. Lagi-lagi cocokkan investasi kalian dengan profil risiko. Jadi kalau kalian emang tipikal orang yang berani ngambil risiko gede dan siap melihat penurunan yang banyak di 1 tahun terakhir, ya udah nggak apa-apa, kalian masuk ke aset kripto nggak masalah gitu. Kalau enggak, ya mendingan kalian bisa cari seperti reksadana pasar uang, reksadana obligasi, atau mungkin apa gitu ya, saham gitu secara langsung, atau equity crowdfunding, atau mungkin peer-to-peer lending, ya balik lagi ke kalian itu seperti apa gitu. Cocokin aja. Yang penting kan tujuannya adalah supaya kalian berhasil investasi gitu loh. Jadi bukan artinya kalian main coba-coba, oh ya udahlah nanti gue minus gue tarik gitu. Kan tujuannya supaya kalian tuh menarik di saat profit gitu, bukan menarik di saat minus. Seperti itu sih guys. Jadi kalian harus kenali resikonya juga. Nah untuk Bitcoin ini sendiri gitu, update terbarunya apa sih? Update terbaru sebenarnya gue kayak ngelihat pemberitaan soal Elon Musk ya. Elon Musk tetap dia nge-keep Bitcoin dia, Dogecoin dia gitu kan. Nah, makanya itu, jadi kan sempat simpang siur tuh, karena si Elon Musk kan katanya dia nggak mau untuk apa namanya iniin Bitcoin nih, karena Bitcoin energinya tidak terbarukan. Tapi sekarang dia udah mulai percaya bahwa oh Bitcoin ini udah mulai beralih nih ke energi yang terbarukan gitu. Jadi dia masih tetap hold Bitcoin itu karena dia meyakini bahwa dalam jangka panjang hasilnya itu bisa lebih besar gitu. Dan mungkin gue sependapat dengan Elon Musk. Tapi apakah kalian sependapat dengan Elon Musk? Nggak apa-apa. Kalau kalian nggak sependapat juga nggak apa-apa. Ini kan balik lagi masih spekulatif ya guys gitu. Artinya spekulatif itu artinya belum yang pasti gitu loh. Kayak saham nih. Kalau saham memang dia tuh secara ini badan hukum dan lain-lain itu tuh udah lebih kuat gitu. Karena memang udah established lah di seluruh negara gitu. Sedangkan cryptocurrency kayak Bitcoin dan teman-temannya ini itu belum bisa seperti itu. Beberapa negara tuh banyak yang menolak juga gitu loh terhadap Bitcoin ini sendiri atau mungkin cryptocurrency lain juga gitu, terutama sebagai alat pembayaran gitu. Nah, balik lagi ini spekulatif, tapi kalau memang ini Bitcoin dan teman-temannya ini bakal bisa diterima nanti sama banyak negara di dunia, orang-orang yang udah invest sekarang itu bakal kebanjiran hasilnya kalau seandainya itu benar. Kalau tidak ya sebaliknya. Balik lagi kalau aset-aset spekulatif kayak gini kalian harus taruh proporsi yang apa ya, menurut gua adalah proporsi yang paling kecil gitu di antara investasi lain, supaya kalaupun kan misalkan oh ini tidak sesuai dengan ekspektasi kita hasilnya, ya nggak apa-apa juga, itu kan duit dingin. Satu, kamu pakai duit dingin. Kedua, itu kamu taruh di proporsi yang paling kecil. Itu aja sih. Mudah-mudahan info ini dapat bermanfaat juga. Nah, buat kalian yang memang belum mengikuti perjalanan dari awal investasi gua, kalian bisa lihat di playlist trial trading juga dari awal sampai sekarang, supaya kamu bisa belajar juga soal cryptocurrency lebih dalam dan juga mengetahui nih perkembangannya seperti apa. Jadi ketika kalian mau invest di cryptocurrency juga nggak kaget. Oh kenapa minus? Kok kenapa kayak gini? Ya itu dia yang terjadi gitu. Balik lagi yang seperti saya omongin, the higher the risk, the higher the return. Tapi semakin besar resiko, semakin kecil kalian benar-benar ngelihat potensi keuntungan dalam jangka waktu pendek gitu. Itu harus jangka panjang. Seperti itu. Itu aja. Kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, please share aja ke sobat investor yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Ya, buat kalian yang masih pemula bisa pakai kode referral gue juga ya. Ada di bawah deskripsi. Itu aja, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.